Oke guys, lanjut lagi Alti Silver 2004. Sekarang ini kita lagi bongkar dulu shock depan dan juga shock belakang. Nah, ini shock belakangnya seperti ini. Jadi ini nanti bakal kita rubah jadi coilover gitu. Nah, jadi request dari yang punya mobil ini shocknya tetap pakai shock bawaan mobil, pernya juga sama pakai per bawaan mobil. Jadi tugas kita cuman custom aja untuk coilovernya guys gitu. Jadi nanti bakal ada perubahan untuk untuk di bagian shocknya. Terus ini kata pemilik mobil shocknya belum lama ganti guys, depan belakang ya. Jadi kondisinya masih bagus gitu. Nah, untuk shock bagian depan ini udah kita copot juga guys, ya kan. Ini tinggal kita custom aja nanti pakai drat coilover guys gitu. Nah, untuk dratnya ini ini masih dibungkus nih baru. Ini bahannya stainless. Jadi untuk drat coilover seperti ini tuh dia ada dua macam, ada bahan galvanis dan juga bahan stainless. Nah, kalau bahan stainless dia lebih tahan karat daripada yang galvanis gitu. Nah, ini untuk part kaki-kaki kemarin ownernya minta sekalian dicek, dan ini kondisinya untuk link stabil nih udah letoy tuh, ya kan. Link stabil sebelah kanan. Terus ini tyro track end-nya juga tuh. Nah, tuh dia udah ada oblak sedikit ya kan. Itu pokoknya ini nanti kita infokan untuk kondisinya seperti ini. Masalah ganti atau enggak mah ya terserah yang punya mobil. Yang penting kita infokan dulu karena kemarin yang punya mobil minta untuk dicekkan kondisi part kaki-kaki juga guys gitu. Nah, ini untuk support shock dia udah naik ya kan. Terus ini support shock sebelah kanan tadi. Sekarang kita cek untuk kondisi yang sebelah kiri. Ini support shock sebelah kiri. Oh, ini malah udah ambles guys. Nih, ya kan? Yang ini ambles. Terus untuk kondisi part kaki-kaki lainnya nih. Ini ada karet boot shock yang hancur. Terus ini link stabil kondisinya sama dengan yang sebelah kanan tadi. Udah lemes kayak gini ya kan. Ini juga oh, ini masih lumayan nih, cuman ada dikit ya kan. Tyro track end masih oke, masih lumayan, cuman ada dikit gitu. Jadi untuk kondisi kaki-kaki nanti saya infokan dulu sama yang punya mobil. Kalau misalnya mau ganti atau enggak itu terserah yang punya mobil guys. Yang penting kita menginfokan dulu untuk kondisi kaki-kakinya seperti apa ya kan, karena memang kita diamanatin seperti itu, minta untuk dicekin kondisi kaki-kaki mobil ini guys. Nah, jadi nanti untuk shock depan ini tetap pakai ini ya kan. Terus pernya juga tetap pakai ini, nanti kita customkan. Nah, oke guys, shock udah kita custom, udah kita bikin jadi coilover ya kan. Jadi tadi juga kita udah konfirmasi sama yang punya mobil, ternyata part yang kita cek tadi itu minta diganti semuanya guys. Nah, ini untuk di bagian shock depan, karet bootnya kita kasih baru. Ini shocknya udah kita custom coilover, yang belakang juga sudah selesai kita custom dan jadinya seperti ini. Untuk pernya ini kita cat merah semua ya kan, biar serasi. Terus ini untuk support shock yang tadi satu naik dan satu ambles, kata owner mobilnya ini minta diganti juga pakai support shock baru. Itu support shocknya kita pakai support shock original ya kan, karena memang permintaannya seperti itu. Jadi ini coilover sudah selesai ya kan. Kalau bikin coilover seperti ini lebih murah guys, karena memang shock dan pernya pakai bawaan mobil ya kan. Beda dengan coilover yang full set dari kita semua, shock, per, coilover segala macam dari kita semua itu harganya lebih mahal. Jadi ini versi hemat, versi ekonomis. Tapi dengan syarat kondisi shock atau kondisi pernya masih bagus gitu. Kalau misalnya shocknya udah mati ya di custom bisa aja, cuman ya shocknya kan mati, jadi nggak enak gitu. Oke guys, lanjut ke bagian mesin. Jadi mobil ini ketika kondisi mesin dingin kita nyalain ya kan, pagi-pagi tuh
dia bunyi mesinnya kasar guys, gitu. Kayak ya pokoknya seperti oli nggak naik gitu. Cuman kayaknya ini bukan dari pompa oli guys gitu. Jadi ini lagi kita cek dulu untuk bagian luar. Ini sepertinya dari bearing alternator ya kan, sama bearing puli fan belt. Cuman ini kita cek dulu nanti ya kan untuk kondisinya seperti apa. Jadi sementara untuk bagian luar itu yang ketahuan bearing alternator luar sama dalam bunyi semua. Terus untuk satu lagi bearing puli fan belt guys gitu. Jadi makanya ini kita bongkar dulu, kita coba ganti dulu untuk dua item tadi. Terus ini mobil kondisinya bekas overheat dan juga ini pernah turun mesin. Jadi mungkin nanti kita cek dulu ya satu-satu. Ini habis bearing, terus kita cek nanti masih bunyi apa enggak ya kan. Kalau misalnya masih bunyi ya mungkin nanti kita konfirmasi dulu sama yang punya mobil. Kalau misalnya masih bunyi gitu ya kan, biar kita nanti eksekusi lagi untuk selanjutnya mau dicek bagian apanya gitu. Oke. Nah ini selain dua part tadi, bearing alternator sama bearing puli fan belt, ternyata soket-soketnya pun ini udah pada hancur guys ya kan, soket-soket sensor nih. Jadi untuk di bagian sini soket idle up nih, ini putus satu ya kan. Terus sensor temperatur nih nggak normal. Jadi ketika mobilnya kita bawa jalan, sensor temperatur itu naik turun guys. Naik turun, ngayun-ngayun gitu kayak RPM, gimana sih? Ya kan. Jadi kemungkinan ini dari sensor temperaturnya ya kan. Jadi pokoknya nanti ini kita cek dulu untuk kondisi sensor temperatur ya kan, untuk soketnya segala macam. Dan ini juga kemarin kita nemuin soket radio kondensor gitu, dia soketnya hancur juga. Terus ini untuk soket alternator juga tadi dia udah hancur, cuman di tempelin satu-satu tanpa soket, terus di sealer pakai ini guys, pakai apa namanya, pakai tribon gitu. Nah ini sekarang alternator sudah kita bongkar ya kan. Nah dua bearing ini yang rusak, ini yang kecil sama satu lagi yang gede nih guys. Jadi kita mau nyari dulu untuk bearing persamaannya gitu. Nah ini untuk soket-soket nih, tuh hancur kayak gini. Ini kondisi soketnya udah rapuh semua guys. Jadi pas soket dicabut langsung ambrol. Jadi untuk soket ini yang rusak nanti kita ganti semua gitu. Oke. Nah ini juga kabel-kabel soket yang ke alternator nih ya kan? Jadi kita potong by kabelnya dulu aja. Jadi si soketnya ini dicor guys. Mana tadi? Nah, dicor seperti ini ya kan. Jadi daripada kita cabut terus urutan kabelnya ngaco ntar, jadi kita potong dari kabelnya aja gitu. Ini kan kabelnya punya warna nih, coklat, ungu sama oranye tadi ya kan. Jadi ini tinggal kita belanja dulu untuk bearingnya. Habis itu kita coba pasang balik. Dan ini juga sekalian kita mau bongkar dulu untuk bearing puli fan beltnya guys gitu. Oke guys, ini bearing alternator kita udah dapet. Kita pakai koyo semua yang ori ya kan. Ini bekasannya, bearing kecil tadi, bearing besar. Ini yang baru nih, kita pakai koyo. Ini untuk bearing kecil, ini yang baru. Terus untuk bearing yang besar ini pakai koyo juga guys. Ini bearing ori semua, tuh, ya kan. Jadi ini tinggal kita pasang balik ke alternatornya guys. Terus tadi untuk bearing puli fan belt itu nggak ke videoin, jadi saya tadi lagi belanja dulu bearing alternator nih, 2 biji ya kan. Jadi bentuk bearingnya seperti ini. Nah itu udah dipasang, jadi itu bearing ori juga sama, punya koyo. Terus ini untuk soket-soket yang rapuh sudah kita ganti. Ini kayak soket injektor kita ganti baru semua, berikut seal-seal injektornya kita ganti semua
ya kan. Terus untuk soket yang ke alternator ini belum dipasang karena alternatornya tadi kan masih di bawah, masih berceceran guys. Belum dirakit ulang gitu. Terus tadi juga udah dipasang sensor temperatur baru, ya kan. Itu juga nggak ke video, barangnya seperti ini. Jadi itu berikut soket dan juga sensornya guys. Nah ini udah dipasang nih. Nah tuh yang soketnya warna abu ya kan, itu udah dipasang. Nah ini satu lagi sensor untuk kondensor radio belum, soketnya belum diganti. Nah ini untuk sensor temperatur ini yang bekasnya. Jadi untuk bagian sini tinggal soket sensor kondensor radio gitu. Oke. Lanjut guys. Jadi ini kita mau ganti engine mounting full semua ya. Jadi kanan, kiri, depan sama belakang. Jadi di Altis ini engine mountingnya ada 4 guys gitu. Terus yang punya mobil ini minta untuk diganti semuanya pakai original. Ini engine mounting sebelah kanan original. Terus ini engine mounting depan, ini original juga. Terus ini engine mounting belakang, ini original juga, ya kan. Terus satu lagi ini bushing engine mounting sebelah kiri guys, yang kecil tuh. Nah ini. Jadi untuk yang sebelah kiri yang posisinya di bawah aki, ini kita ganti bushingnya aja guys gitu. Untuk bushingnya ini pakai RBI. Jadi kualitas RBI ini udah teruji lah untuk engine mounting ya kan. Untuk bushing dia kualitasnya bagus, mendekati ori. Harganya juga lebih murah gitu. Oke. Jadi ini langsung aja kita pasang ke mobilnya guys. Terus ini untuk di bagian kaki-kaki, kita tadi udah konfirmasi sama yang punya mobil, ternyata minta diganti semua guys. Link stabil, tie rod sama rak end. Jadi untuk partnya ini kita pakai dari KYB gitu. Ini link stabil ya. Ini KYB original ya. Ini link stabil, terus ini ada tie rod. Tie rod KYB juga sama. Tuh. Terus satu lagi ada rak end nih. Untuk rak end juga sama, ini pakai KYB juga. Jadi full untuk part kaki-kaki ini pakai KYB. Shocknya juga depan belakang tadi yang kita custom dibikin coilover itu KYB juga guys gitu. Oke. Jadi ini tinggal kita pasang aja ke mobilnya. Nah ini satu lagi nih guys, ini support shock. Tadi sebenarnya udah di videoin, ini kita video ulang. Jadi untuk support shock ini kita pakai support shock original punyanya Altis lama gitu. Altis lama ini kan 2001 sampai 2006 ya kalau nggak salah, apa 2005 ya, pokoknya untuk Altis Gen 1 paling tua aja gitu. Oke, ini part original semua, jadi tinggal kita pasang ke mobilnya guys.